adik-adik, apa kabar? Berjumpa lagi dengan kakak di dunia anak. Yuk kita berpetualang keliling dunia. Ada beberapa jenis bunga yang bisa dikonsumsi manusia, friends. Ada yang bisa diolah menjadi makanan dan minuman. Tidak hanya itu, friends. Bunga-bunga yang bisa dikonsumsi ini juga kaya akan manfaat loh. Wih, kalian pasti sudah penasaran kan? Friends, siapa di sini yang suka makan buah pepaya? Buah pepaya dikenal luas oleh masyarakat sebagai buah dengan rasa yang manis sehingga menjadi favorit bagi banyak orang. Selain buah dan daunnya, bunga pepaya juga bisa dimanfaatkan sebagai sayur untuk kita makan loh, friends. Wah, bagaimana ceritanya ya? Kita cari tahu yuk. Ketika pohon berbunga, biasanya bunganya tak lama kemudian akan menjadi buah, friends. Namun tidak jarang ada bunga yang tidak menjadi buah. Nah, pada pohon pepaya, bunga inilah yang dimanfaatkan sebagai sayur bunga pepaya, friends. Hampir sama seperti daun pepaya, bunga pepaya punya rasa sedikit pahit. Oh iya, friends, bunga pepaya mengandung antioksidan yang tinggi. Kandungan ini bisa membantu mengurangi infeksi pada sistem pencernaan loh. Di dalam bunga pepaya juga terdapat enzim papain yang membantu memperlancar sistem pencernaan. Nah, friends, apakah kalian tertarik mengonsumsi bunga pepaya yang kaya akan manfaat? Friends, apakah kalian suka makan kembang kol? Selain lezat, sayuran yang satu ini punya berbagai manfaat loh. Kita kenalan lebih dekat sama bunga yang bisa dimakan ini yuk. Nama kembang kol berasal dari sebutan sayur ini di negeri Belanda, yaitu bloemkool. Nama lainnya yang juga sering digunakan adalah kubis bunga atau bunga kol. Sayuran ini termasuk dalam suku Brassicaceae atau anggota tumbuhan berbunga. Jangan sampai tertukar antara kembang kol dan brokoli ya. Bentuknya memang mirip sih, tetapi keduanya berbeda, friends. Sebagai bunga yang bisa dimakan, kembang kol dapat memenuhi kebutuhan nutrisi di dalam tubuh kita, terutama vitamin C. Friends, apakah kalian pernah melihat bunga ini? Bunga ini bernama bunga telang. Bunga ini tumbuh dengan cara merambat. Biasanya bunga telang tumbuh di pekarangan atau di pinggir hutan, friends. Karena suka tumbuh di pekarangan, bunga berwarna biru ini sering dijadikan tanaman hias. Bunga telang memiliki nama ilmiah Clitoria ternati, friends. Dalam bahasa Inggris, bunga telang dikenal dengan nama butterfly pea, blue pea vine, dan pigeon wings. Sedangkan di Thailand terdapat minuman biru bernama Namdok Anchan. Selain dijadikan sebagai tanaman hias dan pewarna makanan, tanaman ini juga dijadikan sebagai obat herbal secara turun-temurun loh. Bunga telang ini sejak dulu dipercaya dan dimanfaatkan sebagai obat mata. Biasanya masyarakat zaman dahulu menggunakan perasan bunga telang untuk meringankan mata yang lelah, mata merah, serta membuat penglihatan mata menjadi jernih, friends. Friends, apa kalian pernah mencicipi jantung pisang atau bunga pisang? Selain buah pisang, bagian ini memiliki nutrisi yang kaya dan dibutuhkan oleh tubuh loh. Biasanya jantung pisang diolah sebagai lauk pauk untuk dinikmati bersama nasi hangat. Kita cari tahu lebih jauh tentang jantung pisang yuk. Bunga pisang atau yang sering disebut dengan jantung pisang keluar dari ujung batang pohon pisang, friends. Bunga ini hanya berbunga sekali selama hidupnya loh. Oh iya, friends, nutrisi di dalam jantung pisang tidak kalah dengan buah pisang. Pada jantung pisang terdapat kandungan zat besi yang tinggi loh. Kandungan zat besi membantu meningkatkan hemoglobin atau sel darah merah dalam tubuh sehingga kita terhindar dari penyakit anemia, friends. Selain itu, jantung pisang ada kandungan magnesium, friends. Kandungan ini juga dapat menjaga kesehatan jantung, friends.
Kandungan etanol dalam jantung pisang dapat meredakan radang tenggorokan loh. Kemudian antioksidannya dapat mencegah radikal bebas masuk ke tubuh kita. Wih, siapa di sini yang tertarik mencoba bunga atau si jantung pisang? Friends, apakah kalian kenal dengan bunga rosella? Tanaman yang bernama Latin Hibiscus sabdariffa ini adalah spesies bunga yang asalnya dari benua Afrika loh. Di sana, serat yang terkandung dalam bunga rosella banyak dijadikan bahan baku selai atau jeli. Sedangkan bunga rosella yang ada di Jamaika biasanya dijadikan salad buah yang dimakan mentah. Rosella juga pas sekali diseduh dalam bentuk teh. Teh ini berwarna merah cerah dengan rasanya cenderung asam dengan sedikit manis. Jika diminum, wah, rasanya segar sekali. Tanaman rosella mengandung protein dan kalsium yang cukup tinggi loh, friends. Jika diminum secara teratur, tanaman rosella bisa membantu tubuh dalam proses pembentukan sel darah merah yang membuat kebutuhan zat besi kita terpenuhi. Wih, apakah kalian tertarik mengonsumsi bunga yang satu ini? Friends, apakah kalian kenal dengan bunga lavender? Biasanya bunga ini identik dengan bunga pengusir nyamuk ya. Hihihi. Ternyata bunga ini tidak hanya sekadar berkhasiat mengusir nyamuk loh, tetapi juga berkhasiat untuk dikonsumsi. Lavender adalah jenis bunga yang berasal dari Prancis dan sudah ada sejak zaman Romawi kuno, friends. Selain menjadi pewangi, bunga lavender juga bisa diolah menjadi makanan dan minuman, friends. Namun, tidak semua tanaman lavender bisa dikonsumsi. Tanaman lavender yang dapat dikonsumsi adalah lavender yang memiliki batang lebih tebal, friends. Sedangkan lavender yang berbatang lebih kecil hanya dapat digunakan sebagai aromaterapi. Lavender memiliki rasa yang manis walaupun sedikit pahit dan gurih bagi yang belum biasa. Hihihi. Tanaman ini juga memiliki vitamin A yang penting untuk kesehatan mata dan bisa mempercantik kulit wajah, friends. Lavender kaya akan antioksidan. Bunga ini mampu mendatangkan khasiat yang baik pada tubuh, seperti meningkatkan kekebalan tubuh, menjaga kesehatan jantung, mencegah insomnia, dan menenangkan tubuh. Saksikan terus ya di channel Donia Anak. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dadah!